Wei memiliki tambang batu bara yang membuatnya menjadi miliarder di usia yang cukup muda. Namun apakah yang terjadi di belakangnya hingga berkah itu malah berakhir menjadi malapetaka? Wei adalah seorang laki-laki yang lahir di desa Sire Guiyang pada tahun 1976. Ia lahir di keluarga petani yang memiliki pola pikir sederhana namun sangat mengedepankan kerja keras. Keluarga Wei juga dianugerahi intuisi bisnis yang luar biasa. Hal ini terbukti ketika pada bulan April tahun 2002, ayah Wei mengetahui bahwa seorang pemilik tambang batu bara lokal di kota Praja Yunlo, distrik Huasi, kota Guiyang, menjual tambang batu bara miliknya. Ayah Wei yang mengetahui berita tersebut mengumpulkan sejumlah uang untuk dapat membeli tambang tersebut yang akhirnya menjadi miliknya dan kemudian merubah hidupnya serta keluarganya. Wei yang kala itu mulai tumbuh dewasa kemudian mulai membantu ayahnya dan meminta si pemilik batu bara sebelumnya untuk menjadi gurunya dalam mempelajari ilmu manajemen tambang batu bara. Rupanya usaha Wei tidak sia-sia. Ia mewarisi ketajaman intuisi bisnis yang dimiliki ayahnya dan juga kerja keras yang selalu diajarkan kepadanya. Wei akhirnya dapat meningkatkan produktivitas tambang tersebut dan membuat usaha ayahnya itu semakin berkembang hanya dalam waktu 1 tahun, tepatnya pada tahun 2003. Di bawah pengarahan ayahnya, Wei akhirnya mengambil alih hak pengelolaan produksi dan operasi tambang batu bara yang kini diberi nama Tambang Batubara Singda. Setelah itu pada tahun 2004, Wei yang merasa kini memiliki pendapatan yang cukup, akhirnya menikah dengan kekasihnya yang bernama Dakwon. Wei dan Dakwon bertemu ketika Wei masih berusia 20 tahun dan Dakwon berusia 17 tahun. Pertemuan mereka pun terbilang tidak disengaja. Kala itu teman sekolah Wei yang sedang mendekati adik perempuan Dakwon. Teman Wei pun mengajak Wei untuk menemaninya menemui adik Dakwon, sedangkan adik Dakwon meminta Dakwon untuk menemaninya bertemu dengan teman Wei. Dalam pertemuan itu, Wei dan Dakwon memiliki kesempatan untuk berbicara berdua. Kesan baik tentang Wei begitu tertancap pada Dakwon. Dakwon melihat Wei sebagai orang yang sangat karismatik. Di usianya yang sangat muda, Dakwon melihat Wei adalah orang yang sangat rendah hati, namun juga pekerja keras. Ditambah lagi, Wei juga sangat menghormati Dakwon sebagai wanita. Wei tidak memandang Dakwon sebelah mata, walaupun ia hanya dari keluarga biasa-biasa saja. Dari situlah kedekatan Wei dan Dakwon berlanjut. Hingga akhirnya mereka memutuskan menikah setelah 8 tahun berpacaran. Setelah Wei dan Dakwon menikah, Wei membelikan Dakwon rumah mewah di distrik Baiyun dan mengatasnamakan Dakwon di sertifikatnya. Ia juga membelikan Dakwon sebuah mobil Mazda untuk mempermudah Dakwon berangkat bekerja setiap harinya. Diketahui Dakwon bekerja di sebuah pabrik aluminium Guizhou. Namun tidak disangka ternyata Dakwon memiliki rahasia yang besar tepat sebelum ia menikah dengan Wei. Kala itu pada musim semi 2004, Wei mengajak Dakwon untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Wei berkeliling kota dengan Dakwon untuk melihat gaun pernikahan dan juga gedung pernikahan yang akan mereka gunakan. Karena Wei yang memang sibuk bekerja, mau tidak mau, Wei harus menyelipkan waktu pada hari itu untuk bertemu dengan salah satu temannya guna membicarakan masalah pekerjaan. Teman Wei itu bernama Yang. Ia berkecimpung di dalam bisnis truk batu bara. Sebelum membicarakan masalah pekerjaan, Wei memperkenalkan Dakwon dengan temannya itu. Tidak disangka perkenalan yang awalnya hanya basa-basi itu berubah menjadi hubungan yang lebih intens. Setelah pertemuan itu nampaknya Yang mulai tertarik pada Dakwon. Yang kemudian mulai mendekati Dakwon dengan menghampiri Dakwon di tempat kerjanya di pabrik aluminium dengan membawakan bunga, buah-buahan, dan berbagai macam hadiah untuk Dakwon. Dakwon di satu sisi, walaupun telah berpacaran 8 tahun dengan Wei, jarang merasakan gestur-gestur romantis seperti yang diberikan Yang kepadanya. Alhasil mereka pun kini menjadi semakin dekat. Di belakang Wei, Dakwon dan Yang sering bertemu untuk makan malam
ataupun melakukan kegiatan lainnya selayaknya sepasang kekasih. Namun rupanya perselingkuhan tersebut tidak berlangsung lama karena Dakwon dan Wei pun tak lama menikah. Setelah pernikahan itu, Dakwon tidak lagi menghubungi Yang. Setelah menikah, Wei tidak memberikan dirinya sendiri waktu untuk bersantai dan menikmati waktu selayaknya pengantin baru. Wei diketahui masih tetap sibuk dengan pekerjaannya di tambang. Namun walaupun sangat sibuk, Wei tetap berbakti kepada orang tua Dakwon. Tak lama setelah pernikahan Wei dan Dakwon, ibunda dari Dakwon didiagnosis mengidap tumor otak. Wei yang mengetahui hal itu tentu saja memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pengobatan ibu mertuanya itu. Wei bahkan libur dari pekerjaannya untuk mengantarkan ibu mertuanya ke Beijing dan bertemu dengan ahli otak. Semua hal itu menunjukkan bahwa Wei adalah seorang menantu dan suami yang sangat perhatian. Ia mungkin tidak menunjukkannya dengan hal-hal yang romantis, namun ia sangat bertanggung jawab dalam segala sisi untuk membuat kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Hal ini tentu saja membuat iri para wanita, namun tidak dengan Dakwon. Dakwon selalu merasa kecewa kepada Wei karena ia selalu bekerja walaupun mereka telah menikah. Dakwon selalu mengeluh dengan betapa dinginnya rumahnya yang begitu besar, namun tidak ada suaminya yang menemaninya. Wei memang diketahui bahkan sering menginap di tambang selama berhari-hari dan tidak pulang ke rumahnya. Hingga tak lama Dakwon pun hamil. Dakwon berharap ketika ia dan Wei memiliki anak, Wei akan pulang setiap hari ke rumah. Pada bulan Juni 2005, Dakwon melahirkan seorang putra buah pernikahannya dengan Wei. Baik Dakwon dan Wei sangat bahagia atas kelahiran putra mereka. Wei mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang seluruh penduduk desa untuk merayakan kelahiran putranya. Namun kebahagiaan Dakwon tidak bertahan lama. Keesokan harinya setelah upacara perayaan selesai, Wei kembali bekerja dan meninggalkan Dakwon bersama putra mereka. Dakwon pun kembali merasa kesepian dan bosan. Karena perasaan itu, Dakwon kemudian kembali menghubungi Yang. Yang pun sangat senang karena dapat kembali berbicara dengan Dakwon. Hingga pembicaraan yang awalnya hanya lewat telepon kembali menguatkan romansa mereka terdahulu. Dakwon kini rupanya sudah tidak peduli apakah Wei akan pulang atau tidak, karena kini ia sudah memiliki Yang di sisinya yang akan selalu mengisi hari-harinya. Dakwon pun kini juga sudah nampak berubah. Ia kini memanfaatkan uang Wei untuk berbelanja dan membeli mobil BMW terbaru. Ia juga menggunakan uang Wei untuk menghabiskan waktu dengan Yang. Wei tentu saja walaupun jarang pulang, tetap memantau istrinya itu. Wei merasa tindakan Dakwon sungguh tidak sopan. Wei kini mengetahui bahwa Dakwon telah menggunakan sebagian besar tabungan mereka hanya untuk berbelanja dan membeli barang-barang yang tidak terlalu diperlukan. Oleh karena itu, ia pun sempat menegur Dakwon dan memintanya untuk setidaknya berdiskusi dengannya terlebih dahulu sebelum ia membeli barang-barang yang mahal seperti mobil BMW barunya itu. Pola pikir Dakwon dan Wei tentu sangat berbeda. Wei mendapatkan pundi-pundi uangnya dengan bekerja keras di tambang. Lain halnya dengan Dakwon. Ia mendapatkan uang tanpa melakukan apapun. Oleh karena itu, Wei lebih bertanggung jawab dalam menggunakan uangnya. Hal yang tentu saja sangat berbeda dengan Dakwon. Sedari kecil Dakwon hidup sangat pas-pasan. Dan ketika lulus sekolah, ia harus bekerja di pabrik untuk mencukupi kebutuhannya. Kemungkinan Dakwon kini merasa di atas angin melihat begitu banyak uang yang dihasilkan oleh suaminya. Pada suatu hari di bulan Juni 2006, Wei sengaja ingin memberikan kejutan kepada Dakwon dengan pulang lebih cepat dari biasanya dan berencana untuk menghabiskan waktu dengan istri dan putranya. Namun ketika perjalanan pulang, Wei melihat mobil BMW Dakwon di pinggir jalan. Wei yang hendak menyapa Dakwon kemudian mengurungkan niatnya karena melihat Yang keluar dari mobil tersebut. Wei kemudian menelpon Dakwon untuk menanyakan keberadaannya. Dakwon pun kaget karena tidak biasanya Wei ngotot ingin tahu tentang keberadaannya. Karena tidak siap, Dakwon pun menjawab dengan ragu-ragu dan gugup. Karena sudah tidak sabar, Wei pun marah dan menyuruh Dakwon untuk segera pulang ke rumah mereka. Wei pun marah besar dan menanyakan kebenarannya kepada Dakwon. Dakwon pun menjawab
Ia dan Yang hanya berteman karena ia merasa kesepian. Terlebih lagi, Yang merupakan teman dari Wei. Tidak mungkin ia akan berselingkuh dengan seseorang yang dekat dengan Wei. Selama ini Wei selalu memberikan pemahaman pada Dakwon bahwa ia bekerja keras hanya agar bisa memberikan hidup yang layak bagi Dakwon dan keluarganya lainnya. Setiap kali Dakwon merengek karena kesepian, Wei selalu dengan sabar mendengar keluhan Dakwon dan memberikan pengertian dengan lembut. Namun kini Wei tidak akan tinggal diam. Ia tidak bodoh dan ingin mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, ia menyewa detektif swasta di belakang Dakwon untuk mencari informasi tentang hubungan Dakwon dan Yang. Sembari menunggu hasil laporan dari detektif swasta tersebut, Wei kini mencoba melakukan pendekatan lain kepada Dakwon dan lebih memperhatikan Dakwon. Wei sebenarnya ingin mengetahui jika memang ia kini menjadi suami yang Dakwon inginkan, apakah ia masih akan tetap menjalin hubungan dengan Yang? Selain itu, ia juga ingin mengetahui sudah berapa lama Yang dan Dakwon menjalin hubungan di belakangnya, atau semua itu hanya salah paham. Setelah beberapa bulan, laporan dari detektif swasta itu pun didapat oleh Wei. Betapa terkejutnya Wei ketika mengetahui bahwa Yang dan Dakwon telah memiliki hubungan bahkan sebelum mereka menikah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dakwon masih menjalin hubungan dengan Yang meskipun ia kini telah menuruti semua permintaan Dakwon. Atas laporan inilah, Wei memutuskan untuk menceraikan Dakwon dan ia pun kini keluar dari rumah yang selama ini ia tinggali dengan Dakwon. Wei kini kembali memfokuskan pikirannya kepada karir dan putranya. Apalagi kini perceraian masih dalam proses. Ia tidak mau terlarut dalam kesedihannya. Namun pada tanggal 19 September 2007, hal yang tidak pernah diduga terjadi. Keluarga Wei menerima kabar bahwa putranya Wei telah meninggal dunia karena beberapa orang menyerangnya pada pukul 4.30 pagi. Polisi kemudian didatangkan untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Salah seorang saksi yang berada bersama dengan Wei saat kejadian kemudian menceritakan kronologis kejadiannya. Pada pukul 4 pagi, Wei sedang makan camilan larut malam bersama sopirnya Tuan Wang dan beberapa temannya di pasar malam Guiyang. Namun karena sudah pukul 4 pagi, ia menyuruh supirnya untuk pulang dan Wei yang akan mengantarkan teman-temannya yang lain pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketika mobil yang dikendarai Wei bersama dengan teman-temannya berada di jembatan layang Hua Guoyan dan hendak berbelok ke jalur lambat, tiba-tiba sebuah mobil di sebelah mereka menyalip mobil yang dikendarai oleh Wei. Wei pun langsung melambatkan mobilnya. Namun tiba-tiba motor yang berada di belakang Wei menabrak mobil yang sedang ia kendarai. Sontak Wei pun keluar dari mobilnya untuk memeriksa keadaan. Hanya dalam waktu 2 menit, tiba-tiba Wei berlari masuk ke mobilnya dan memegangi dadanya yang telah bersimbah darah. Ia kemudian meminta temannya untuk mengantarnya ke rumah sakit. Namun sesampainya di rumah sakit, Wei dinyatakan sudah meninggal dunia. Tim forensik yang telah memeriksa jenazah Wei pun memberikan laporan bahwa Wei telah ditikam sebanyak 11 kali di bagian dada, punggung, dan tangan. Kemudian senjata yang digunakan kemungkinan merupakan pisau atau parang dengan panjang 50 cm, karena luka-luka tikaman itu tembus hingga ke bagian tubuh di baliknya. Keluarga Wei yang saat itu datang ke kantor polisi mencoba mengidentifikasi jenazah Wei. Mereka pun memastikan bahwa jenazah tersebut adalah Wei. Wei meninggal dalam kondisi mata yang terbuka. Istri Wei yakni Dakwon kala itu terlihat ketakutan. Ia tidak berani menyentuh Wei, bahkan menatapnya pun Dakwon enggan. Orang tua Wei lah yang akhirnya menutup mata Wei yang kini telah menjadi jenazah itu. 2 hari kemudian jenazah Wei ditempatkan di rumah duka Jing Yunshan di kota Guiyang. Teman-teman dan mitra bisnis Wei datang untuk menyampaikan bela sungkawa. Selama prosesi pemakaman, Ibu Wei diliputi kesedihan yang mendalam saat menyaksikan putranya meninggal dalam usia muda. Ibu Wei kemudian mendekati Dakwon dan berkata, "Menantu perempuan, orang yang paling Wei cintai selama ini hanyalah dirimu. Tolong biarkan ia menyentuh tanganmu untuk yang terakhir kali sebelum ia dimakamkan." Namun Dakwon tidak menuruti permintaan ibu mertuanya itu, hingga Ibu Wei menarik tangan Dakwon dengan lembut
dan menekan tangan Dakwon hingga bisa menyentuh punggung tangan dari Wei. Setelah melakukan prosesi pemakaman, keluarga mengadakan acara makan malam untuk mengenang Wei semasa hidupnya. Beberapa hari kemudian, Dakwon mendapatkan informasi bahwa beberapa teman Wei sengaja membeli tanah makam besar dan berdampingan untuk Wei dan Dakwon. Karena mengetahui hal itu, Dakwon pun marah besar kepada orang tua Wei. Orang tua Wei mencoba memaklumi menantunya itu. Mereka berpikir Dakwon mungkin masih sangat berduka. Orang tua Wei pun menegur teman-teman Wei karena tidak memikirkan perasaan Dakwon. Namun semuanya ternyata hanya salah paham. Teman-teman Wei memang sengaja membeli tanah makam yang luas hanya untuk Wei dengan harapan bahwa di alam baka sana, Wei akan mendapatkan rumah tinggal yang besar. Saking besarnya makam itu, Dakwon pun mengira bahwa makam itu diperuntukkan untuk dirinya dan Wei. Di satu sisi, polisi pun masih berusaha menemukan orang-orang yang telah membunuh Wei dengan bantuan para saksi yang berada di tempat kejadian. Hingga pada akhir Oktober tahun 2007, polisi dapat menangkap 3 tersangka yang diduga telah membunuh Wei. Mereka adalah Zhou, Liao, dan Yu. Dari pengakuan 3 orang inilah, polisi akhirnya mendapatkan 2 orang tersangka yang merupakan otak pembunuhan Wei. 2 orang tersangka itu adalah Dakwon dan Yang. Polisi pun kemudian langsung memanggil Dakwon dan juga Yang. Mereka diinterogasi di ruangan terpisah. Pada akhir bulan Juni, Dakwon yang merasa takut akan kehilangan kehidupan mewahnya setelah diceraikan oleh Wei menghubungi Yang. Dakwon meminta bantuan kepada Yang untuk mencari solusi bagaimana ia bisa tetap hidup dengan uang yang dimiliki oleh Wei. Yang kemudian memiliki ide untuk membunuh Wei dan mengambil alih tambang batu bara milik Wei. Awalnya Yang hendak membunuh Wei dengan cara menembaknya, namun ia kesulitan untuk membeli senjata api. Kemudian keduanya pun sepakat dengan menyewa pembunuh bayaran. Yang kemudian menghubungi Yu dan menanyakan apakah dia dapat menyewa seorang pembunuh bayaran. Yu pun meminta imbalan 100.000 yuan atau sekitar 218 juta rupiah. Mulai bulan Agustus, Yang dan ketiga pembunuh bayaran mengikuti Wei secara diam-diam untuk mencari kesempatan membunuh Wei. Hingga akhirnya mereka dapat melaksanakan rencana mereka di tanggal 19 September. Dalam persidangan, Yang bersikeras mengatakan bahwa ia tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan Wei, dan terutama ia tidak pernah memiliki hubungan percintaan dengan Dakwon. Namun hal itu dibantah oleh Dakwon. Di persidangan ia menyatakan bahwa hubungannya dengan Yang adalah sepasang kekasih. Sepanjang proses peradilan, keluarga dan teman-teman Wei sangat kecewa dan marah, hingga proses persidangan harus dihentikan beberapa kali. Setelah beberapa kali proses peradilan, akhirnya kelima tersangka diputus hukuman mati oleh pengadilan. Kini putra sematawayang Wei dan Dakwon harus menjadi yatim piatu karena kejahatan yang dilakukan oleh Dakwon. Namun kepedihan tidak berhenti sampai di situ. Banyak orang-orang yang sangat hancur dengan kematian Wei. Karena diketahui, Wei sering membantu orang-orang di desanya. Meskipun Wei adalah seorang miliarder, ia tidak pernah melupakan orang-orang yang kesusahan. Setiap tahun baru, ia akan mengajak seluruh penduduk desa untuk makan bersama di rumahnya. Selain itu, setiap tahun ia akan mengirimkan batu bara ke tiap rumah di desanya untuk keperluan sehari-hari penduduk desa. Sejak tahun 2004, Wei selalu rutin menyantuni kebutuhan sekolah dan biaya sekolah anak-anak SD di 5 desa di sekitar desanya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Seperti biasa, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like and subscribe, karena dukungan kalian begitu berharga bagi kami. Terima kasih, stay safe, bye.